Informasi berikut mungkin cocok untuk Anda yang sudah kangen mengunjungi tempat hiburan. Nah, selain menjadi tempat rekreasi, ada taman satwa yang juga merupakan tempat edukasi perilaku hewan di habitat yang dibuat menyerupai aslinya. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, kami akan ajak Anda merawat sejumlah satwa yang dikonservasi, mulai gajah, kanguru, hingga si kecil penguin. Laper, bos. Yang suka jalan-jalan ke kawasan Puncak Bogor pasti sudah tidak asing dengan tempat ini. Total ada 3.000 ekor satwa dari 271 spesies yang berbeda. Ada gajah, kuda nil, puma, jaguar, macan tutul Jawa, unta, kanguru, kanguru pohon, sampai penguin. Nah, hewan-hewan lucu dan menggemaskan di lahan seluas 265 hektar ini juga perlu mendapat perawatan khusus loh. Setiap jenis hewan memiliki tim dokter yang memantau aktivitasnya sehari-hari. Saya akan mencoba merawat salah satu favorit pengunjung, yaitu gajah. Total ada 54 ekor gajah dari dewasa sampai anak yang dirawat di tempat ini. Perawatan gajah dimulai sejak pagi. Setelah dikeluarkan dari kandang, gajah-gajah langsung dibersihkan. Pertama nih, singkirkan kotoran gajah agar bakteri tidak menyebar dan membuat gajah tidak nyaman atau sakit. Tapi jangan dibuang ya, karena kotoran gajah bisa diolah menjadi pupuk ataupun kertas daur ulang. Lumayan ya, karena dalam sehari gajah dewasa bisa menghasilkan 15-20 kg kotoran. Jangan lupa bersihkan dengan air mengalir agar betul-betul bersih. Kini tiba saatnya mandi. Cara bikin dia nurut, pakai makanan kesukaan dia nih. Kalau nggak ubi ya pisang ini. Makan-makan. Baru sambil kita sikat-sikat seperti ini. Dan kalau bisa sadar, gajah itu hidupnya kayak happy family ya. Ada ibunya, ada bapaknya, ada anaknya juga. Cuman bapaknya ngapain tuh? Lagi nyari makan, lapar banget bos. Ya mandi dulu. Sikat juga tubuh gajah untuk membuang kotoran yang menempel. Selain tetap bersih agar tidak ditumbuhi jamur. Ayo mandi. Ya, dia pup dong. Ayo Kadir mandi. Buset, sekali si bapak masuk langsung penuh kandangnya nih. Ini beratnya 3,5 ton, namanya Kadir. Dan kalau sering nonton di film-film kan pagi-pagi ke sungai ya kayak gini-gini lah. Kita bikin semirip mungkin dengan aslinya. Tiap pagi aktivitas, habis itu baru makan. Enak banget ya. Financial freedom. Waduh. Nah, sini bang. Nah, ini belum bersih. Sip. Nah, mau tahu nih cara efektif berinteraksi dengan gajah di tempat ini? Ya, dengan memberinya makan. Manja banget lah. Ya ampun. Emang bikin dia nurutnya gampang ya. Kasih makan yang banyak. Nih, lagi nih. Nih. Wih, nurut lu. Dikunyah dulu, jangan ditelen. Laper, bos. Bocah. Oh iya, sehabis mandi, gajah akan terlihat seperti mengotori tubuhnya sendiri dengan pasir ataupun tanah. Ini sebenarnya untuk mengurangi efek sinar matahari serta mencegah serangga pengganggu untuk menempel. For your info, seekor gajah dirawat hanya oleh 2-3 kiper. Sebab hal ini akan memudahkan gajah menjadi penurut dan mengenal sang kiper dengan baik. Lanjut pemeriksaan kesehatan gajah. Perhatikan nih sejumlah hal. Bila gajah terlihat lemas, belalainya diam saja, hanya terkulai ke bawah, atau matanya cenderung sayu, kemungkinan besar ada yang tidak beres. Penyakit yang biasa menyerang gajah diantaranya adalah lambung, seperti cacingan dan kembung. Perut kembung kadang-kadang dialami karena gajah memiliki lambung tunggal dan terbiasa makan banyak dalam waktu bersamaan. Jadi sekitar ya seminggu sekali, 2 minggu sekali kukunya juga dicek dan kadang juga harus dipotong ya bang ya, dipendekin. Karena kalau kukunya terlalu panjang dia kan aktivitas susah tuh. Dia napak nih misalkan
Nah terus kemudian karena kukunya terlalu panjang, nah itu bisa bikin luka atau mengganggu dia jalan, jadi harus dirawat dan salah satunya adalah dipotong. Oh malah bisa bikin retak juga ya kukunya ya? Malah sakit nanti, jadi ini perawatan yang penting. Buset, kukunya sama tangan saya aja sama gedenya dong. Gede banget bos. Tapi ini jinak kok. Setelah kuku gajah bersih dan dipastikan tidak ada penyakit, tiba waktunya makan. Hehehe. Sekali makan, gajah membutuhkan 10-15% makanan dari total bobot tubuh. Kalau beratnya 3 ton, ya makanannya berarti bisa mencapai 300 kg per hari. Makanannya pun beragam, bisa ranting pohon, pisang, semangka, atau rumputan. Adapun nih kebutuhan minumnya, seekor gajah dewasa bisa menghabiskan 100-150 liter air per hari. Gajah biasanya mulai makan rumput dan berbagai makanan lain pada usia 2-3 tahun. Sebelum mencapai usia ini, gajah akan menyusu kepada induknya. Lihat tuh, manja banget kan? Malu-malu, sekelas kayak bayi tapir ya. Tapi enggak nih, bayi gajah. Tapi yang ini nih dia belum makan rumput, dia masih sama ibunya. Masih belum bisa makan. Iya, protektif banget. Ngejagain biar nggak jauh-jauh. Lincah banget dah. Bro. Ya, maaf. Gajah yang dikonservasi di tempat ini juga dikawinkan untuk mencegah kepunahan. Setelah dicek dan didata, gajah betina dan jantan yang terpilih akan disatukan dalam kandang. Nantinya gajah ini akan hamil selama 20-22 bulan sebelum melahirkan. Yap, pengembangbiakan menjadi fokus utama setiap tempat konservasi hewan seperti di tempat ini. Gajah-gajah ini penting sekali karena kita bukan aja di taman safari aja, bahkan di dunia ya. Kita perlu menjaga daripada kepunahan daripada hewan jenis gajah ini sendiri, karena konsen daripada kebun binatang seluruh dunia pun kita adalah konservasi, terus riset, edukasi. Oke, lanjut kita tinggalkan gajah-gajah Sumatera ini. Hewan kedua yang akan kita cek kondisinya adalah hippopotamus atau kuda Nil. Lebar banget tuh mulutnya. Cara merawatnya ya sama sih, tentu jaga kebersihan kandang dari kotoran dan dedaunan agar nyaman. Setelah itu baru deh kandangnya disiram dengan air. Total nih di tempat ini ada 8 ekor kuda Nil, tapi tidak semuanya dijadikan satu ya. Ini karena sama seperti beberapa jenis satwa lain, kuda Nil akan menjaga wilayah terutama yang berjenis kelamin jantan. Kalau tidak, wah bisa berantem nanti. Maaf. Kemarin kan sempat viral ya pemirsa di media sosial yang ngasih makan kuda Nil di wilayah ini juga itu ngasih makan kayak sejenis botol plastik. Itu ngawur sih. Yang betul ya ini nih, bisa makan wortel, bisa makan buah, bisa makan rumput, karena si Rocky ini, hippopotamus atau kuda Nil ini dia adalah herbivora. Mau dikasih makan semangka juga bisa, habis kali loh. Tapi sekarang lagi makan yang versi wortelnya dulu. Ini nambah. Tuh, langsung habis kan? Ya meski lucu dan mengemaskan, jangan terlalu dekat nih karena sifatnya yang agresif. Di Afrika, kuda Nil merupakan salah satu hewan berbahaya. Walaupun memiliki kaki yang sangat pendek, kuda Nil bisa berlari dengan kecepatan sampai 30 km per jam. Kuda Nil juga termasuk hewan sensitif, apalagi ketika sedang punya anak. Wah, ini nih protektif banget. Jadi hanya pawangnya aja ya yang boleh berinteraksi dengan sentuhan. Oke, kuda Nil selesai. Sekarang yuk kita lihat satwa lain. Halo, nama saya Darwin, salah satu dari 7 kanguru di sini. Setiap pagi kanguru akan dikeluarkan dari kandang agar bisa berinteraksi dengan kiper dan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Tapi ini kondisi fisika sehat semua ya Bang ya? Sehat ya. Ini sama seperti manusia lah, kalau dia sakit, agak lemas, kemudian dia juga nggak nafsu makan. Kalau ini dikasih dikit langsung habis malah rebutan. Tuh lagi di situ tuh. Jika masih ingin memberi makan, harus yang disediakan oleh pengelola ya, karena penting untuk menjaga nutrisi.
Ini nih snack favorit kanguru, roti dan jagung. Sedangkan makanan utamanya rumput. Tapi kanguru tidak boleh terlalu lama terpapar matahari langsung nih. Kalau matanya kalau bila terlalu kena sinar matahari, maka matanya akan silau, jadi penglihatannya berkurang. Makanya dikeluarinnya cuma pagi sama sore ya. Siang-siang tidur, bisa makan tidur nyaman sekali. Ayo, ini habisin dikit lagi. Nih, saya keluarin. Ya, habisin. Ah, pintar. Oh ya, seperti hewan marsupial lain yang unik, kanguru mempunyai kantong atau pouch di bagian perut untuk membawa anaknya. Ada nih satu yang sedang membawa anak berumur sebulan, tapi masih ngumpet di bayinya. Oke, lanjut. Yang satu ini suka muncul dalam film-film. Iya, penguin. Perawatannya, wah, susah-susah gampang. Makanya harus rutin dan airnya mesti bersih. Total ada 38 ekor penguin didatangkan dari Jepang dengan rata-rata usia 10 sampai 20 tahun. Di sini ya. Semua penguin juga dalam kondisi sehat. Terlihat dari tidak adanya bulu yang rontok yang jadi salah satu indikator satwa sedang sakit. Nah, tipe Humboldt ini bukan tipe penguin yang hidup di kutub ya. Jadi tinggal di negara tropis bisa-bisa aja. Asal nih jangan terlalu panas. Udah ganti, antar dulu. Dalam sehari itu mereka bisa menghabiskan sekitar 20 kg ikan. Nah, ambil. Dan ikan yang dimakan biasanya ini ikan jenis ikan kembung ya. Dan sebetulnya bisa aja mereka kita kasih biasa atau kita feeding. Tapi kalau feeding seperti ini akan membuat ada kedekatan dengan kiper. Saya belajar jadi kiper penguin dan makanya seperti ini. Sebetulnya bisa aja kalau mau kita kasih dengan cara dilempar. Contohnya ya. Saya terlebih mereka akan langsung berebut makanannya. Untuk memudahkan membedakan penguin satu dengan yang lainnya, lihat aja bagian sayapnya. Nah, penguin tidak merasakan sakit kok saat dipasangi gelang. Sebagai tempat konservasi, selain perawatan, pengembangbiakan dan pengelolaan, populasi ini juga jadi perhatian utama. Melakukan pengembangbiakan harus mengikuti kaidah-kaidah dari pengembangbiakan tersebut. Yang pertama harus kemurnian genetik, yang kedua tidak boleh inbreeding, dan yang ketiga melihat populasi yang dibutuhkan. Sehingga sebagai contoh misalnya harimau Sumatera yang populasi yang menurun, gajah Sumatera, ataupun badak, itu merupakan suatu spesies-spesies yang menjadi top prioritas dalam urgensi konservasi. Nah, untuk bisa bermain dengan satwa, tarifnya bervariasi, mulai dari 25.000 sampai 250.000, bergantung pada jenis satwa. Yang paling mahal, biaya untuk hewan dengan kategori karnivora atau pemakan daging. Ya, makanannya juga mahal. Tapi bagi yang mau jadi pengawas satwa harus ingat nih, satwa sama dengan manusia, bisa sedih juga sakit. Jadi harus sabar ya dan berfokus memilih satu jenis satwa. Tertarik yang mana? Yang besar seperti gajah atau yang mengemaskan seperti penguin? Boleh, tapi jangan dipelihara di rumah ya. Rian Fernando, Dwi Agung, Cisarua, Jawa Barat.